Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala dari program studi Perbankan Syariah kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan menjadi imam, keterampilan makmum masbuk, sholat jamak, sholat kasar, sholat jamak kasar, keterampilan sujud tilawah, sujud syahwi, dan sujud syukur, guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek pengamalan ibadah. Yang pertama yaitu kemampuan menjadi imam. Dalam menjadi seorang imam, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang imam. Yang pertama yaitu mengetahui dan menyesuaikan dengan kondisi makmum dan tempat sholat. Yang kedua yaitu meluruskan shaf sebelum melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu membaguskan bacaan. Yang keempat yaitu memendekkan bacaan. Yang kelima yaitu hendaknya seorang imam itu disenangi oleh seorang makmum. Yang kelima, sunnah bagi imam untuk menyaringkan suaranya. Dalam kitab fikih Al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Al-Juhaili ada 9 syarat menjadi seorang imam dalam sholat. Yang pertama yaitu Islam, berakal, balik, laki-laki, suci dari hadas, bagus bacaannya dalam sholat dan rukunnya, bukan makmum, selamat, sehat, dan tidak ujur, dan yang terakhir, lidahnya fasih dalam menggunakan bahasa Arab dengan tepat. Andai saat berkumpul umat Islam untuk melaksanakan sholat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat untuk menjadi imam, maka yang lebih layak untuk menjadi imam sholat adalah yang pertama yaitu wali atau pemimpin. Yang kedua yaitu imam ratib atau orang yang dipilih oleh wali. Yang ketiga yaitu orang yang paling paham tentang fikih. Yang keempat yaitu orang yang paling banyak hafalannya dan bagus dalam bacaannya. Yang kelima yaitu orang yang paling wara. Yang keenam yaitu di zaman Rasulullah orang yang terdahulu hijrah. Yang ketujuh yaitu lebih dahulu masuk Islam. Kedelapan nasabnya baik. Kesembilan perjalanan hidupnya baik. Yang ke-10 yaitu lebih bersih pakaiannya. Ke-11 badannya bersih. Ke-12 memiliki kepakaran. Ke-13 suaranya bagus. Ke-14 lebih takwa. Dan terakhir sudah menikah. Yang terakhir yaitu ada hal yang harus diketahui oleh seorang makmum. Yang pertama yaitu mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua yaitu mengikuti gerak-gerik perbuatan imam. Yang ketiga yaitu tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat yaitu imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang kelima yaitu tempat berdiri makmum tidak boleh terkemukakan dari imam. Yang terakhir yaitu susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang. Dan apabila datang orang yang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam. Sesudah ia takbir, imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya yaitu kemampuan menjadi makmum masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat sebagian atau semuanya dalam saat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku, saat sedang ruku, dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat. Kemudian hendaklah ia menambah kekurangan rakaatnya sesudah imam mengucapkan salam. Adapun cara salat orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Selanjutnya yaitu keterampilan sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat dengan mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Di dalam prakteknya, sholat jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim dan yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. Contoh sholat zuhur dan asar. Yang pertama yaitu niat melaksanakan sholat jamak takdim pada saat takbiratul ihram. Usalli farda zuhri arba'a raka'atim mazmu'an bil asyri jam'an taqdim ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usalli farda asyri arba'a raka'atim mazmu'an bil zuhri jam'an taqdim ma'muman lillahi ta'ala.
Pelaksanaan sholat jamak ini sama dengan sholat biasa, baik bacaan maupun gerakannya. Cara yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jamak ini dinamakan jamak takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Cara melaksanakan jamak takhir adalah seperti sholat zuhur dan asar. Yang pertama yaitu niat. Niat melaksanakan sholat jamak takhir pada saat takbiratul ihram. Usalli fardal asyri arba'a raka'atin majmu'an bizuhri zam'at takhir ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan salat zuhur 4 rakaat. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asyri zam'at takhir ma'muman lillahi ta'ala. Pelaksanaan salat jamak ini juga sama dengan salat biasa, baik gerakan maupun bacaannya. Selanjutnya yaitu keterampilan sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang semestinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Tapi untuk sholat maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan. Contoh lafaz niat sholat qashar. Usalli fardal asyri rak'ataini fardalillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu keterampilan sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir bisa saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Prakteknya sama saja dengan sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Tetapi jumlah rakaatnya dikasyarkan, artinya sholat zuhur, asyar, dan isya dilakukan 2 rakaat. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamakkan, tidak boleh dikasyarkan. Karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan demikian setiap rakaat kedua itu langsung saja dibacakan tasyahud akhir dan langsung mengucap salam. Lafaz dan niat sholat qashar jamak takdim. Yang pertama yaitu usalli farda zuhri rak'ataini mazmu'an bil asyri jam'an takdim qasharan ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Usalli fardal isya'i rak'ataini mazmu'an bil maghribi jam'an takdim qasharan ma'muman lillahi ta'ala. Atau tanpa qashar. Yang pertama yaitu usalli fardal maghribi salasa rak'ataini mazmu'an bil isya'i jam'at taqdim ma'muman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 2 rakaat. Usalli fardal isya'i rak'ataini mazmu'an bil maghribi jam'at taqdim qasharan ma'muman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu keterampilan sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Sujud yang disebabkan karena kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunahkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Dan yang ketiga, sujud dengan bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa absarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Yang keempat, yaitu memberi salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah, langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali, meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Yang selanjutnya yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi artinya sujud karena lupa, seperti yang pertama, ketinggalan tasyahud awal atau kunut. Yang kedua yaitu kelebihan rakaat, ruku, dan sujud. Yang ketiga yaitu karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Yang keempat yaitu apabila kurang rakaat dan lupa, cara melaksanakannya yaitu sebelum salam orang yang salat
Melakukan sujud 2 kali, sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashhu sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud berterima kasih karena telah mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat dan pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat, sembarang tempat, asal suci, dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat sujud, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, bisa tasbih atau seperti bacaan sujud dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmu asy-syalihat, yang artinya segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan nikmatnya menyempurnakan yang baik. Atau bisa juga membaca bacaan Subhanakallahumma anta rabbi haqqa haqqa sajadatulaka ya rabbi ta'abuda warika Allahumma inna amali da'ifu fada'ifuli Allahumma kini ibadatika yauma tub'asu ibaduka wa tub'ala innaka anta tawwabur rahim, yang artinya Maha suci Dikau ya Allah, Dikaulah Tuhanku yang sebenarnya, daku sujud kepadamu ya Rabbi sebagai pengabdian dan penghambaan. Ya Allah, sesungguhnya amalku lemah, maka lipat gandakan pahalanya bagiku. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa-siksamu pada hari hamba-hambamu dibangkitkan. Terimalah taubatku, sesungguhnya Dikau Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Atau bisa juga membaca bacaan Allahumma ktubli biha indaka ajaran wa da'ani biha wizran wa ja'alaha li indaka dakharan wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min ibadika Dauda, yang artinya wahai Allah, tulislah untukku dengannya di sisimu sebagai pahala, dan letakkanlah dariku dengannya dosa, dan jadikanlah untukku di sisimu sebagai modal, dan terimalah diriku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Nabi Daud. Atau bisa juga membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa absarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allahumma ja'alni minasyakirin, yang dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan, Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Yang selanjutnya yaitu syarat sujud syukur. Yang pertama yaitu berwudu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga yaitu berniat sengaja daku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu takbiratul ihram. Yang kelima yaitu bersujud menyentuh tanah atau lantai. Yang keenam yaitu dengan sujud sekali saja. Yang ketujuh yaitu bertakbir seiring dengan bangun dari sujud. Yang kedelapan yaitu memberi salam. Yang terakhir yaitu syarat syukur. Yang pertama yaitu mengakui nikmat itu dengan hati. Yang kedua yaitu mengucapkan dengan lisan Alhamdulillah. Yang ketiga yaitu gunakan nikmat itu sebagai ketaatan kepada Allah. Sekianlah video penjelasan dari saya tentang kemampuan menjadi imam, kemampuan menjadi makmum masbuk, sholat jamak, sholat kasar, sholat jamak kasar, sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Apabila ada salah dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.